Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Bapak Ibu guru yang luar biasa, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Materi ini merupakan bagian dari tugas yang terdapat pada modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Suryanto dari SD Negeri 196 Matampae yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari pemaparan materi ini adalah 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Kofrider dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendekatan positif. Inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positif dalam mencapai keberhasilan. Berikut tahapan Bagja berdasarkan inquiry apresiatif. Pertama, buat pertanyaan utama. Di tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Di tahap ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Di tahap ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Dan di tahap keempat, jabarkan rencana. Nah, di tahap ini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Di tahap terakhir, yakni atur eksekusi. Di bagian ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan dipastikan mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Demikian tahapan-tahapan Bagja berdasarkan inquiry apresiatif. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya usung adalah mewujudkan murid yang cerdas dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun penjabaran visi, yang pertama, cerdas. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Murid yang cerdas dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Murid juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka mereka harus memiliki berbagai kompetensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini juga menggambarkan profil pelajar Pancasila. Dengan memahami dan mempelajari budaya global, murid akan memiliki wawasan yang luas. Selain itu, murid diajarkan untuk tetap mencintai budayanya sendiri. Berikutnya, prakarsa perubahan. Di prakarsa perubahan ini, saya tetap berfokus kepada misi yang saya usung, yakni
mewujudkan murid yang cerdas dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang luar biasa, selanjutnya saya akan menampilkan tabel tahapan Bagja berdasarkan inquiry apresiatif. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah bagaimana mencerdaskan murid yang memiliki karakter yang beragam? Bagaimana strategi dalam membiasakan murid dalam menunjukkan nilai-nilai berkebinekaan global? Maka rancangan tindakan atau penelitian yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan karakter murid. Guru terus mengembangkan diri, belajar sepanjang hayat agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam belajar, sehingga menjadikan murid cerdas sesuai zamannya. Guru mengaitkan isu global dalam proses pembelajaran. Sekolah mengadakan kegiatan yang dapat mengenalkan budaya global pada murid, seperti melibatkan murid pada perayaan hari besar nasional dan budaya daerah lainnya. Selanjutnya, tahap ambil pelajaran. Di tahap ini pertanyaan yang saya susun antara lain, bagaimana membuat murid belajar sesuai dengan minat dan karakternya? Apa saja dukungan yang tersedia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka tindakan atau penelitian yang saya lakukan antara lain mencari tahu profil murid dan mengembangkan potensi murid. Sekolah memfasilitasi murid saat diadakan kegiatan yang dapat mengenalkan budaya global pada murid. Sekolah melibatkan orang tua murid pada kegiatan yang mengenalkan kebudayaan global pada murid. Tahap berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun antara lain, apa yang akan dilakukan jika murid sudah dikembangkan potensinya? Bagaimana mewujudkan nilai-nilai kebinekaan global menjadi impian bersama? Maka tindakan atau penelitian yang saya lakukan antara lain, murid diberikan apresiasi dan diikutkan perlombaan mewakili sekolah, menjadikan isu global dan kebudayaan global sebagai bahan diskusi bersama murid dengan tetap berpegang teguh pada kebudayaan Indonesia sebagai jati dirinya. Selanjutnya di tahap keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun adalah, apa inovasi baru yang dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan murid? Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan agar murid memiliki nilai-nilai kebinekaan global? Maka tindakan atau penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan berbagai media inovatif dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan aplikasi Canva untuk mendesain media pembelajaran dalam bentuk slide pembelajaran atau video pembelajaran, penggunaan berbagai aplikasi untuk kegiatan asesmen dan juga refleksi. Tindakan selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi dan membentuk kepanitiaan kegiatan untuk mengenalkan kebudayaan global pada murid. Seluruh stakeholder sekolah dilibatkan aktif pada kegiatan tersebut. Di tahap terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya susun antara lain, siapa yang akan mengawasi jalannya pembelajaran inovatif dalam rangka mencerdaskan murid? Siapa yang berperan dalam pembiasaan nilai-nilai kebinekaan global di sekolah? Maka tindakan dan penelitian yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang mengawasi jalannya proses pembelajaran inovatif dalam rangka mencerdaskan murid di sekolah adalah kepala sekolah dan pengawas, karena mereka akan melihat jalannya proses inovasi tersebut di sekolah. Kedua,
Pihak yang berperan dalam pembiasaan nilai-nilai kebinekaan global di sekolah adalah kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, demikianlah penjelasan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang telah saya persiapkan. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.